Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menyampaikan laporan studi kelayakan bisnis yang telah kami susun dengan topik studi kelayakan bisnis kopi bubuk Janako. Kami yang beranggotakan yang pertama Triana Vinifera 17210247, kedua ada Sarah Rohma Isnaini 18210018, yang ketiga Monita Septirahayu 18210025, yang keempat Nanda Jihan Putri 18210038, yang kelima ada Ida Damayanti 18210049, selanjutnya ada Linda Sukawati 18210067, dan Teresia Rima Oktaviana 18210097. Kopi bubuk Janako. Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting dalam perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari peranan sektor perkebunan kopi terhadap penyediaan lapangan kerja, penyedia devisa negara melalui ekspor. Dalam hal penyedia lapangan kerja, usaha tani kopi dapat memberi kesempatan kerja, yaitu sebagai pedagang, pengumpul, hingga eksportir, buruh perkebunan besar, dan buruh industri pengolahan kopi. Indonesia pernah mengalami penurunan produksi kopi. Hal ini disebabkan karena umur kopi yang sudah cukup tua dan pemeliharaan yang tidak intensif. Namun, hal tersebut masih dapat ditingkatkan dengan cara merehabilitasi tanaman kopi yang tidak produktif lagi dan meningkatkan pemeliharaan terhadap tanaman kopi tersebut. Kami menciptakan usaha ini bernama Janako, ditujukan untuk para pecinta kopi yang biasa menghabiskan waktu santainya untuk berkumpul dengan teman-teman, keluarga, dan bisa pula digunakan untuk masyarakat umum yang bosan dengan hidangan minum lainnya. Usaha ini memiliki harga yang cukup relevan untuk kantong mahasiswa. Kopi bubuk Janako merupakan kopi bubuk yang dipasok langsung dari petani di Pegunungan Menoreh, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaloh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kami kemas menggunakan kemasan dengan rancangan kami sendiri. Kopi bubuk Janako mengadopsi konsep fresh yang menyajikan bubuk terbaik dari Pegunungan Menoreh. Untuk menjaga kualitas mutu, kami memakai bubuk kopi yang langsung dibeli dari petani kopi terbaik di Kulon Progo dan melakukan proses seleksi yang baik dari tenaga ahli di bidangnya. Selanjutnya ada aspek pasar. Menganalisa aspek pasar menempati posisi utama dalam pertimbangan pemilik bisnis dan investor dalam memperebutkan konsumen. Adanya kebebasan pembeli potensial untuk melakukan pilihan terhadap produk yang diperlukan. Pada situasi demikian, peranan analisa aspek pasar dalam pendirian maupun perluasan usaha pada studi kelayakan sebuah proyek merupakan variabel utama yang harus mendapatkan perhatian. Nama produk kami yaitu kopi bubuk Janako. Kegunaan dari produk yang kami pasarkan yaitu untuk mengenalkan kopi bubuk yang dapat dijadikan minuman dan agar masyarakat dapat merasakan berbagai cita rasa kopi. Wilayah pasar kami berada di Jalan Gitogati, Gondang Legi nomor 02, RT 003, RW 013, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Selanjutnya, pertumbuhan dan proyeksi. Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, konsumsi kopi nasional pada 2016 mencapai sekitar 250.000 ton dan tumbuh 10,54% menjadi 276.000 ton. Konsumsi kopi Indonesia sepanjang periode 2016 sampai 2021 diprediksi tumbuh rata-rata 8,22% per tahun. Pada 2021, pasokan kopi diprediksi mencapai 795.000 ton dengan konsumsi 370.000 ton, sehingga terjadi surplus 425.000 ton. Sekitar 94,5% produksi kopi di Indonesia dipasok dari pengusaha kopi perkebunan. Adapun 81,87% produksi kopi nasional merupakan jenis Robusta yang berasal dari sentra kopi di Sumatera dan Jawa. Persaingan pasar.
ketatnya persaingan yang ada, kami memahami persaingan ini dan kami melihat bahwa tren penikmat kopi mulai berubah menjadi konsumen yang lebih senang menikmati kopi di rumah dan di tempat kerja. Maka kami memberikan kemudahan kepada konsumen dalam membeli kopi, serta memfokuskan pada penjualan kopi bubuk dalam bentuk yang sudah disangrai dengan berbagai varietas dan metode proses pasca panen yang lebih kompleks untuk memperketat ruang gerak dan memperkecil pasar pesaing lama dan pendatang baru yang bermain dalam bisnis ini. Selanjutnya, dengan potensi pasar. Melihat fakta-fakta yang sudah dijelaskan tadi, maka bisa dipastikan bahwa bisnis kopi bubuk Janako merupakan bisnis yang memiliki peluang dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Segmentasi pasar, segmentasi utama yang kami tuju untuk produk kopi bubuk Janako adalah produsen pengolah kopi, konsumen dengan pendapatan menengah dan menengah ke atas yang menjadikan konsumsi kopi sebagai lifestyle. Target pasar yang dituju oleh kopi bubuk Janako adalah produsen pengolah kopi serta konsumen akhir. Untuk posisi pasar yang ditentukan kopi bubuk Janako untuk produknya adalah kopi specialty yang berkualitas dan memiliki cita rasa serta berbasis konservasi atau shade coffee for conservation yang dijual dengan harga 35.000 per 250 gram. Selanjutnya, kebijaksanaan pemasaran. Di masa ini, kalau kita cermati, permintaan akan minuman kopi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, aktivitas masyarakat, dan gaya hidup membuat minuman kopi akan menjadi kebiasaan dari masyarakat. Banyaknya varian kopi bubuk yang kami jual akan membuat orang-orang tertarik untuk terus mencoba yang ada. Pola saluran distribusi yang diterapkan oleh Janako adalah distribusi produk langsung hingga ke tangan konsumen karena belum ada toko atau distributor untuk produk kopi bubuk kami. Dalam melaksanakan penjualan ini, para konsumen membeli langsung dari kami melalui aplikasi e-commerce dan media sosial. Aspek teknis. Untuk serbuk kopi yang akan kami pasarkan ini, pengemasan yang kami lakukan dengan manual, kemasan auto foil yang dipres menggunakan mesin pres, pengiriman produk kami lakukan melalui ekspedisi, kemudian untuk pengiriman kami kemas dengan bubble wrap dan lakban agar produk yang dikirim tetap aman. Untuk kedepannya, kami akan terus berusaha untuk melakukan inovasi terhadap produk tersebut. Berkaitan dengan penyediaan ini, terdapat konflik kepentingan di antara fungsi bisnis. Tujuan utama dari pengendalian persediaan adalah agar perusahaan selalu mempunyai persediaan dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, agar usaha dapat terjalin tidak terganggu. Letak pasar yang dituju, tenaga kerja. Dengan tenaga kerja yang kami rekrut untuk saat ini masih teman-teman mahasiswa dengan sistem kerja part-time. Skala usaha, saat ini usaha pengolahan kopi yang dijalankan masih beroperasi dalam skala mikro. Jumlah produksi yang dilakukan masih belum optimal. Selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Di slide sudah tertera daftar rekapitulasi struktur pembiayaan perusahaan dengan nominal yang dan presentasenya. Di sini Vinifera mempunyai presentase terbesar yaitu 50% dengan nominal 3.650.000. Selanjutnya, proyeksi keuangan perusahaan dengan biaya investasi. Proyeksi keuangan adalah sebuah perencanaan keuangan atau sebuah anggaran untuk usaha yang sedang dijalani, untuk memperkirakan jumlah biaya yang mungkin timbul dan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan untuk periode tertentu. Setelah kami hitung untuk proyeksi keuangan perusahaan, biaya investasi per bulan yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp7.300.000. Untuk biaya operasional, biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan atau biasa disebut dengan biaya operasional mencakup hal-hal seperti penggajian, komisi penjualan, tunjangan karyawan, dan kontribusi pensiun, transportasi dan perjalanan, amortisasi dan depresiasi, sewa, perbaikan, hingga pajak. Di sini dapat kami sampaikan untuk total biaya operasional selama 1 bulan sebesar Rp12.800.000. Di tabel tertera pengeluaran lain-lain.
Nah, di sini mencakup ponsel yang kami gunakan untuk promosi produk. Lalu ada rekapitulasi skenario penjualan. Peran skenario use case yaitu guna memudahkan dalam menganalisa skenario yang akan kita gunakan pada fase-fase berikutnya dengan melakukan penilaian terhadap skenario tersebut. Total penjualan dalam sebulan bisa yaitu 14.700.000 dengan rata-rata penjualan per hari 14 pak. Lalu aspek manajemen. Dalam manajemen tidak hanya terdapat prinsip, fungsi, serta sarana manajemen, melainkan lebih jauh dari itu terdapat bidang-bidang manajemen. Segala informasi pada usaha kopi bubuk Janako berasal dari manajer sekaligus pimpinan dari Janako. Pengadaan bahan baku dilakukan langsung oleh manajer untuk menjaga kerahasiaan informasi harga bahan baku, begitu juga untuk pencampuran komposisi bahan baku dan bahan tambahan. Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasukan dilakukan oleh bagian keuangan. Pencucian hingga pengolahan bahan baku dan pengemasan kopi dilakukan bagian produksi. Untuk memasarkan produk baik melalui media sosial maupun secara langsung, sampai terjadinya transaksi jual beli, dilakukan oleh bagian pemasaran dan penjualan. Sedangkan bagian sumber daya manusia guna mengatur, mengawasi, dan menggerakkan karyawan sampai merekrut karyawan baru. Perencanaan jumlah tenaga kerja. Mengenai deskripsi dan spesifikasi kerja dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi usaha kopi bubuk Janako, serta memperhatikan struktur jenjang manajemen kebutuhan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel. Untuk tahun pertama dan kedua dibutuhkan bagian produksi 2 orang dan bagian pemasaran dan penjualan 1 orang, sedangkan tahun berikutnya masing-masing dibutuhkan 3 hingga 4 orang. Lalu analisis kelayakan aspek manajemen. Usaha kopi bubuk Janako dinyatakan layak aspek manajemen karena yang pertama, usaha kopi bubuk Janako memiliki struktur organisasi yang jelas dan mendukung jalannya usaha. Yang kedua, tenaga kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional usaha kopi bubuk Janako. Yang ketiga, pelatihan yang menunjang kemampuan tenaga kerja dalam menjalankan operasional usaha kopi bubuk Janako. Aspek ekonomi sosial. Usaha kopi Janako ini mempunyai dampak yang positif baik bagi pengusaha maupun penduduk wilayah setempat. Bagi usaha kopi Janako merupakan bisnis yang sangat menguntungkan karena mempunyai peluang dengan harga terjangkau. Secara makro, produksi kopi Janako yang tinggi dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah setempat. Aspek sosial digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika bisnis tersebut dijalankan. Pengaruh tersebut terutama terhadap dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain merupakan bisnis yang menguntungkan, usaha ini akan memberikan dampak sosial yang positif melalui penyerapan tenaga kerja. Dengan aspek hukum, pesannya perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia, banyak kalangan pengusaha tidak lagi bertindak sendiri menjalankan perusahaannya, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan dan perseroan-perseroan, diantaranya adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komoditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Maka sangat penting arti legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis, karena legalitas perusahaan merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat. Ada legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dijalankan berjalan lancar di kemudian hari. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah: yang pertama, badan hukum. Bentuk usaha yang perusahaan gunakan adalah firma, karena perusahaan terdiri dari 7 orang anggota sehingga perusahaan memilih bentuk usaha firma.
Modalnya berasal dari anggota pendiri, untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. Yang kedua, perjanjian sewa menyewa. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pemilik usaha Janako berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Sudah dipastikan bahwa objek dari perjanjian tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha. Yang ketiga, tanda daftar perusahaan atau surat izin usaha. Janako akan mempersiapkan izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 4. NPWP atau surat nomor wajib pajak. Sebagai unit bisnis, usaha Janako juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat. 5. Situ atau surat izin tempat usaha merupakan surat izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke Dinas Perizinan daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan juga akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha. Yang 6. PIRT atau nomor pangan industri rumah tangga. Nomor PIRT berguna untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu, dengan nomor PIRT menandakan bahwa produk yang dijual adalah aman konsumsi. Pengajuan nomor PIRT bisa dilakukan di Dinas Kesehatan daerah setempat. Mengenai aspek lingkungan atau AMDAL, kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan lagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Secara aspek lingkungan, bisnis yang dijalankan Janako tidak menimbulkan dampak secara negatif. Hasil dari produksi yang dilakukan pada kedai kopi ini adalah sampah dapur. Pembuangan dari sampah dapur ini akan dikelola dengan baik sesuai dengan jadwal pembuangan sampah. Selain itu, kemasan kopi yang kami gunakan adalah berbahan kertas, sehingga bahan akan mudah terurai. Untuk kesimpulan dari laporan yang kami sampaikan, berdasarkan hasil analisis aspek pemasaran pada Janako, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan karena memiliki siasat untuk menangani masalah kelesuan penjualan kopi bubuk yang terjadi dengan meluncurkan produk baru, sehingga usaha ini akan terus berjalan tanpa mengalami kerugian. Hasil analisis aspek teknis dan teknologi pada Janako dikatakan layak untuk dijalankan karena dalam produksinya pihak Janako menjalankan segala langkah dengan baik. Dari segi letak usaha, cukup strategis dalam menjalankan usaha, mudah mendapatkan sumber daya air dan listrik. Selain itu, produk Janako sudah layak dalam mutu kesehatan baik dari segi bahan baku, peralatan, dan segi tempat produksi. Hasil pengamatan aspek manajemen pada Janako dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen pada usaha ini masih terbilang sederhana karena Janako masih tergolong dalam usaha kecil. Sebaiknya suatu manajemen yang baik dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada usaha di masa yang akan datang. Dari analisis semua aspek usaha ini layak untuk dijalankan dan dapat disimpulkan dari aspek keuangan dengan modal sendiri sebesar 7.300.000 dan biaya investasi sebesar 7.300.000 dan biaya operasional sebesar 12.800.000 per bulan dapat menghasilkan usaha yang dapat dijalankan atau dengan kata lain mendapatkan keuntungan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.